Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Salimah dari kelas F1 Manajemen dengan NPM 101205005. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kematian. Berikut penjelasannya. Seluruh yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, termasuk di dalamnya adalah manusia. Bagi manusia, kematian merupakan pintu gerbang untuk memasuki alam akhirat. Tidak ada manusia yang lolos dari kematian. Namun demikian, hanya sedikit yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan tidak pasti datang tersebut. Orang yang lalai menyambut datangnya kematian akan mengalami kematiannya dengan sebutan su'ul khatimah. Tetapi bagi orang yang senantiasa mempersiapkan diri untuk menyambut kematian dengan beramal soleh dan berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginya adalah husnul khatimah. Tentang kepastian datangnya kematian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57, yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menginformasikan kepada seluruh umat manusia bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Hanya Allah yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Adapun jin, manusia, malaikat, semuanya akan mati. Kematian merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Maut merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mendatangi seluruh orang yang hidup dan tidak ada yang dapat menolak maupun menahannya. Maka kita harus menyiapkan diri untuk menghadapinya dengan keimanan dan amal soleh. Di masa modern ini memang ada banyak usaha untuk memperpanjang umur, namun semuanya gagal. Ini setelah ditemukan bahwa sel akan mati karena kematian ada di dalamnya. Inilah yang diinformasikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad. Wahai para hamba Allah, berobatlah karena Allah selalu memberikan obat untuk semua penyakit kecuali ketuaan. Dalam Quran surat Al-Mulk, Allah berfirman, yang artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Pada ayat ini, kita mendapati bagaimana Allah membicarakan kematian sebelum kehidupan. Allah menginformasikan kepada kita bahwa kematian adalah makhluk seperti kehidupan. Orang jahiliyah menduga bahwa kematian itu datang secara tiba-tiba dan membabi buta. Padahal ada proses yang luar biasa yang sangat mirip dengan proses komputer. Para ahli memastikan bahwa kematian itu sudah diprogram sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap orang akan mengalaminya, yaitu ada pada setiap sel tubuh. Program kematian dimulai bersamaan dengan sel pertama yang menjadi bahan dasar manusia. Program ini mendampingi manusia hingga ia menemui ajalnya dengan sistem luar biasa yang tidak ada celah sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 58-60 yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau Kamikah yang menciptakannya? Namun telah menentukan kematian di antara kamu, dan Kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan. Dengan demikian, kematian pastilah datang. Kemanapun manusia lari, dan dimanapun manusia bersembunyi untuk menghindari kematian, maka apabila kematian sudah saatnya datang, maka tidak ada satupun orang yang dapat menghindarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam ajaran agama-agama Samawi, kematian mempunyai peranan yang sangat besar dalam menetapkan akidah serta mengembangkan semangat pengabdian. Tanpa pemahaman yang tepat tentang kematian, manusia tidak akan berpikir tentang apa sesudah mati, dan tidak akan mempersiapkan diri menghadapinya.
Satu-satunya jalan untuk mendapatkan kenikmatan dan kesempurnaan itu adalah kematian. Al-Ragib Al-Isfahani menjelaskan kematian yang dikenal sebagai perpisahan ruh dari badan merupakan sebab yang mengantar manusia menuju kenikmatan abadi. Kematian adalah perpindahan dari satu negeri ke negeri lain. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan kematian, antara lain al-wafat atau wafat, imsak atau menahan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Zumar ayat 42, yang artinya Allah memegang jiwa orang yang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Dalam ayat lain, Allah menyifati kenikmatan sebagai musibah atau malapetaka. Ini ditunjukkan kepada manusia yang durhaka atau terhadap mereka yang tinggal mati. Pengertian ini dimaksudkan bagi orang-orang yang ditinggalkan dan sekaligus bagi para mereka yang mati tetapi tidak membawa bekal yang cukup untuk hidup di negeri singgah. Demikian penjelasan dari materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.